Berjumpa lagi dengan Albara. Kita lanjutkan cerita kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama. Jangan lupa share, like, komen dan subscribe. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 601 hidup terus. Semua yang dikatakan Tuan Dion adalah kebenaran. Awalnya, dunia persilatan akan mengabaikan dunia fana sepenuhnya. Hanya dengan begitu mereka dapat memastikan bahwa mereka tidak akan pernah membuat marah entitas tersebut. Namun, ketika manusia menjadi semakin kuat, jangkauan mereka mulai semakin jauh. Pertama mereka membangun, belajar membuat perahu layar. Lalu ada mobil, lalu ada pesawat, lalu kapal selam, lalu satelit, lalu kapal luar angkasa. Semakin banyak manusia yang dibangun, semakin kecil makna di balik planet besar tersebut. Hanya masalah waktu sebelum dunia manusia menyadari bahwa ada separuh planet mereka yang belum pernah mereka jelajahi. Dan, yang lebih mencolok lagi, seluruh populasi orang-orang dengan budaya yang sangat berbeda juga. Dunia persilatan tidak bisa lagi menyembunyikan diri dari manusia dan mengabaikan mereka. Hal itu menjadi mustahil. Selain itu, dengan sejarah manusia, ekspansi telah menjadi hal yang biasa. Seandainya dunia persilatan tidak mengulurkan tangan diplomasi terlebih dahulu, siapa yang tahu apa yang mungkin terjadi? Dengan demikian, solusinya menjadi kemitraan antara dunia fana dan dunia persilatan. Dengan intrik dunia fana tentang dunia persilatan akan mengizinkan ujian tahunan bagi manusia yang cocok untuk mengajarkan cara mereka. Ujian ini tentu saja dirahasiakan oleh masing-masing negara, karena yang dimaksud oleh seorang seniman bela diri yang setia pada suatu negara adalah sesuatu yang dunia belum siap untuk tangani. Kemitraan ini hanya dimaksudkan sebagai basa-basi belaka. Hanya dunia persilatan yang tahu bahwa mustahil bagi manusia untuk memiliki bakat bela diri apapun. Namun, setelah ratusan tahun hal ini selalu menjadi kenyataan, Dion mengikuti ujian. Dalam keadaan normal, Dion seharusnya tidak memiliki bakat sama sekali. Bagaimanapun, energi dan kemampuan kultivasi tubuhnya tersegel. Namun, pengembangan jiwanya begitu mendominasi sehingga mengelabui ujian dengan berpikir bahwa dia memiliki bakat normal. Hal ini menimbulkan gelombang di kalangan generasi tua pada saat itu dan bahkan menyebabkan para sesepuh akademi fokus segera berusaha semaksimal mungkin agar Dion berhenti dan kembali. Lagi pula, jika Dion terluka, dan entitas mengetahuinya, mungkin ada hukuman yang harus dibayar. Masalahnya adalah tidak semua orang mengetahui perjanjian tersebut, terutama generasi muda. Lagi pula, karena orang tua mereka tidak diizinkan memberitahu mereka, bagaimana mereka bisa tahu? Hal ini membuat masa tinggal Dion di dunia persilatan sangat sulit. Anggota generasi yang lebih tua memperlakukan dunia fana seperti hal yang tabu. Namun, generasi muda salah mengartikan hal ini sebagai makna bahwa mereka harus meremehkan Dion, padahal yang sebenarnya ingin dilakukan generasi tua adalah melindunginya. Namun, ketika anggota generasi muda pertama hampir berhasil membunuh Dion, yaitu Darius Storm, kemungkinan lain muncul pada generasi yang lebih tua. Mereka menyadari bahwa selama orang yang menyerang Dion tidak mengetahui perjanjian itu, tidak akan ada hukuman. Mereka tidak tahu, selama ini perjanjian itu telah berakhir hampir 2 dekade lalu. Pada akhirnya, ini juga mengapa para elf tampaknya tidak memiliki reaksi negatif apapun tentang Dion yang berasal dari alam fana. Tak satu pun dari anggota mereka hadir untuk berperang karena kerajaan mereka telah hancur sebelumnya. Baru setelah Ragnar tiba di sini, mereka tiba. Di sisi yang sama, ini juga mengapa Tuan Madeline sangat menentang keberadaannya bersama Dion. Sebagai Sapientia, bagaimana mungkin klan mereka tidak berada di alam semesta ini pada saat pertempuran dan perjanjian terjadi? Mereka berbasis di hampir setiap alam semesta. Bagi Esther Sapientia, masyarakat Dion adalah hal yang paling tabu di dunia. Dari sudut pandangnya, keberadaan Dion bersama Madeline hanya akan membawa rasa sakit yang tak ada habisnya. Dia masih anak-anak pada saat itu, tapi itu meninggalkan bekas yang cukup dalam dirinya untuk mengingatnya sampai hari ini. Mungkin jika para elf tidak ketinggalan perang, Ri juga tidak akan dengan mudah dijanjikan kepada Dion. Bahkan jika dia menyelamatkan kerajaan mereka. Saya telah melakukan banyak hal egois dalam hidup saya. Tuan Dion berbicara dengan lembut. Saya membebani Anda dengan beban sekte kami. Aku membebanimu dengan menjaga anakku. Dan yang lebih buruk lagi, aku menyegel kenangan yang akan membantumu membuat keputusan yang lebih cerdas untuk dirimu sendiri. Bahkan memilih suamiku karena cinta dan bukan demi klanku hanyalah egois di pihakku. Namun, di saat-saat terakhirku di dunia ini, aku ingin melakukan hal egois lainnya. Saya tidak akan membiarkan Anda menghapus pikiran Anda untuk menghindari rasa sakit. Aku ingin kamu berjuang untuk hidup. Ibu kulit putih ke-25 mulai bersinar dengan bara api terakhir dalam hidupnya. Kekuatan terakhir yang dia segel. Tanpa itu, dia tidak akan mampu lagi mempertahankan dunia ini, tidak dalam arti sebenarnya. Tanpa aura yang tersisa, bahkan segel pun tidak akan memiliki apapun untuk disegel. Terlepas dari kata-katanya, tindakan terakhirnya sebagai Tuan Dion adalah tindakan tanpa pamrih yang murni.
Sebuah puncak yang hanya dia capai satu kali dalam hidupnya. Bersihkanlah ini, muridku. Kesadaran terakhir dari Ibu Putih ke-25 perlahan memudar saat kulit Dion mulai bersinar dengan cahaya yang menyengat. Mata Dion berbinar saat rasa lega tiba-tiba melanda dirinya. Menguasai. Tunggu, cukup. Ibu kulit putih ke-25 hanya menggelengkan kepalanya dalam diam, air matanya jatuh seperti kristal berharga dari matanya. Dia tidak memiliki kekuatan yang cukup untuk membersihkan Dion sepenuhnya. Jika dia tidak berusaha sekuat tenaga, itu tidak akan ada artinya. Lengannya dengan lembut melingkari Dion, menghela nafas lega di saat-saat terakhirnya. Dion merasakan ciuman lembut terakhir sampai ke dahinya, sebelum semua perasaan hangat dan lembut menghilang. Pada saat matanya bersih dari cahaya yang menyilaukan, majikannya telah pergi. Namun, satu suara masih terdengar di telinganya. Hidup di Kelahiran Kembali Dewa Abadi Tanpa Nama Bab 602 Bangun. Dion duduk berlutut dalam diam begitu lama hingga dia lupa berapa banyak waktu yang dia habiskan di dunia tertutup. Dia telah mendengar setiap kata yang diucapkan tuannya, meskipun pada saat itu, kemarahannya tidak memberinya kemampuan untuk benar-benar memproses segalanya. Tapi, sekarang setelah dia mendapat sedikit kelegaan dari rasa sakit yang tak ada habisnya, dia akhirnya bisa mulai menyatukan semuanya seperti biasanya. Pada akhirnya, Dion tidak bisa menyalahkan tuannya. Faktanya, dia sedih karena kehilangannya sampai-sampai dia hampir jatuh kembali ke dalam jurang keputusasaan di mana dia mengorbankan dirinya untuk mengeluarkannya. Namun, dia sempat melawan. Berita bahwa dia tidak pernah mampu bahkan memiliki kesempatan untuk berjuang untuk menghidupkan kembali orang tuanya telah memukulnya dengan keras. Hal ini menjadi lebih buruk lagi karena hal itu mungkin saja terjadi seandainya jiwa mereka tidak dihapuskan dari keberadaannya. Dion tidak terbiasa menyerah. Ketika dia melihat tugas mustahil di depannya, dia hanya ingin melompati penghalang dan memandang rendah orang-orang yang mengira dia tidak bisa melakukannya. Tapi kali ini berbeda. Jika dia terus membiarkan pengejaran orang tuanya menghabisinya, dia hanya akan terus kehilangan hal-hal yang ada di depannya. Jika dia meninggal, bagaimana perasaan Ri dan Madeline? Bagaimana dengan Clara? Dia telah meninggalkannya di dunia yang tidak dikenal tanpa ucapan selamat tinggal yang menenangkan. Sejauh yang dia tahu, orang terakhir dari dunianya telah pergi sekarang. Dia tidak datang ke sini dengan niat untuk mati, tapi dia akan berbohong pada dirinya sendiri jika dia mengatakan dia tidak datang untuk melampiaskan amarahnya. Sungguh pola pikir yang berbahaya. Bagaimana dia sebagai ahli formasi meridian yang sangat sedikit bisa melampiaskan kemarahannya terhadap makhluk surgawi? Dia mungkin juga sedang mencari kematian. Sejak kapan ada sesuatu yang kamu yakini tidak bisa kamu lakukan, Tuan yang Maha Tinggi dan Perkasa? Dion menertawakan dirinya sendiri dengan mencela diri sendiri. Dion terdiam lagi sambil menatap tangannya. Dia tidak tahu kapan itu terjadi, tapi ukurannya hampir sebesar milik ayahnya sekarang. Perasaan tangan kecil tuannya di tangannya mengingatkannya pada sesuatu. Hampir sepanjang hidupnya, Dion didampingi ayahnya. Dia adalah orang yang tidak banyak bicara, namun memiliki tekad yang kuat. Dan dia telah mengajari Dion untuk melakukan hal yang sama. Dion hampir merasa malu membiarkan dirinya hancur begitu saja. Dia bisa membiarkan dirinya marah. Dia bisa membiarkan dirinya merasa sedih. Dia bisa membiarkan perasaan itu bergejolak dalam dirinya dan mendorongnya maju. Tapi, membiarkan mereka membuatnya menyerah? Ingat Dion, ayahnya pernah berkata, tangan pria dimaksudkan untuk menjadi besar bukan hanya agar Anda merasa kuat. Mereka besar sehingga kamu bisa menggunakan kekuatan itu untuk menyatukan semuanya. Bisik Dion. Dion akan membohongi dirinya sendiri jika dia mengatakan rasa sakitnya telah hilang. Nyatanya, amarahnya masih membara hingga ia tidak berani menyelesaikan proses berpikirnya tentang banyak hal. Karena masih ada satu lubang mencolok dalam semua ini. Guru besar Dion seharusnya tahu bahwa segel itu hilang seiring dengan kelahiran Dion. Namun, alih-alih mengatakan dia tidak akan memberitahu Dion karena takut dia akan marah. Dia mengatakan bahwa memberitahu Dion akan membunuhnya, menyiratkan bahwa meskipun dia bisa menghindari perjanjian itu, Dion tidak bisa. Hanya ada satu penjelasan mengapa dia melakukan hal seperti itu, dan Dion menolak untuk memikirkannya. Karena jika dia melakukannya, dia hanya akan marah lagi. Di luar pintu masuk gua, Evelyn Nifeus terkikik ringan sambil memegang lengan Lionel, menatap Ri dengan jijik. Saat ini sudah cukup jelas bahwa pria yang telah mengambil keperawanannya tidak lain adalah Pangeran Lionel Belmont. Saat Lionel berkampanye bersama Madeline, dia bertarung melawan Meki Uida, putra keempat klan Dewa Raja Uida. Pada saat itu, pertarungan berjalan seimbang pada awalnya. Namun, begitu kuil warisan ametis muncul, pertarungan itu pun berubah menjadi sepihak. Ada dua hal mencolok dalam pertukaran ini yang patut diperhatikan. Yang pertama, Lionel sepertinya sudah lama mempersiapkan kedatangan kuil peninggalan itu. Faktanya, dia tahu apa itu tanpa melihat dan segera menghilang dari medan pertempuran untuk mencari kesempatan masuk. Tapi, hal kedua ternyata lebih mencolok.
Saat kuil itu muncul, pertarungan menjadi sepihak karena api merah dan biru Lionel digabungkan menjadi api ungu. Ini adalah sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Bahkan ayahnya sendiri hanya dapat melakukan hal seperti itu dalam waktu singkat jika dia memanfaatkan wilayah kekuasaannya yang belum sempurna. Namun, Lionel melakukan ini secara tiba-tiba ketika usianya baru 20 tahun lebih. Hanya sedikit yang mengerti betapa konyolnya hal ini. Faktanya adalah bahwa Lionel bukanlah seorang super jenius. Dia juga tidak mengalahkan putra keempat dan putri ketiga klan Dewa Raja Uidah karena bakat dan prestasinya sendiri. Tidak, alasan dia bisa melakukan ini semua karena Evelyn Nifeus sejak awal. Yin primordial seorang wanita muda sangatlah berharga, terutama bagi seorang kultivator. Namun, tingkat nilai tersebut semakin tinggi ketika primordial ini melekat pada wanita dengan konstitusi tingkat dewa. Alasan Evelyn rela memberikan keperawanannya kepada Lionel, mengetahui betul bahwa hal itu akan merusak budidayanya sendiri, adalah karena yin primordialnya adalah apa yang dibutuhkan Lionel untuk akhirnya melampaui penghalang yang menghalangi Belmont demi Belmont selama beberapa generasi. Almarhum matriark sekte Dewa Nifeus menggunakan serangan dahsyat untuk memusnahkan separuh bumi pada napas terakhirnya. Warisan itu disebut Immortal Balanced Arts dan merupakan sesuatu yang Evelyn ditakdirkan tak tertandingi dalam. Yin primordial yang diterima Lionel dari Evelyn dikenal sebagai Eternity's Balance. Itu adalah konstitusi yang memungkinkan seseorang membangun dua Tao yang berlawanan secara diametral dengan sangat mudah. Yang lebih mendominasi, hal itu memungkinkan kombinasi keduanya semudah bernapas. Penggabungan keinginan yang diusahakan dan diperjuangkan oleh begitu banyak orang hanyalah permainan anak-anak bagi seseorang yang sepenuhnya membangunkan konstitusi ini. Jadi, Lionel memutuskan untuk memanfaatkan Evelyn demi keuntungannya. Dengan menjadikannya sebagai istrinya, dia membuat janji yang Evelyn yakin hanya dia yang bisa menepatinya. Tiba-tiba Ri tertawa. Entah kenapa, reaksi pertamanya saat dikelilingi ratusan musuh, semuanya mengancam nyawanya, adalah tertawa. Faktanya, dia melakukannya dengan sangat bebas sehingga memaksa orang-orang di sekitarnya untuk memeriksa ulang situasi untuk melihat apakah mereka sendirilah yang sebenarnya dikepung. Tapi ketika mereka menyadari bahwa situasinya persis seperti yang mereka pikirkan, mereka hanya bisa melihat kecantikan ini seolah-olah dia sudah kehilangan akal sehatnya. Saya tidak punya waktu untuk disia-siakan, sela Lionel. Serahkan Madeline. Dia memegangi sisi tubuhnya, mengatur napas, apakah kamu percaya bahwa ini adalah rahasia yang kamu simpan begitu erat pada dirimu sendiri? Dion mengetahui hal ini sejak lama. Apa menurutmu dia akan membiarkanku masuk ke dalam jebakan seperti ini? Alis Lionel berkerut. Siapa yang kamu coba gertak? Evelyn mencibir. Tidak. Ri tertawa, hubungan mesra kecilmu sungguh sebuah kejutan, kurasa. Meskipun itu lebih dari itu karena suamiku tidak peduli dengan siapa kamu tidur atau tidak. Bagian terbaiknya adalah, dia benar sekali tentang bagaimana semua ini akan terjadi. Ri menggelengkan kepalanya dengan mengejek. Lionel menenangkan wajahnya. Menganalisis situasinya, apakah Ri tahu atau tidak, bukanlah hal yang penting. Dia masih terkepung, dan jika dia meminta bala bantuan, mereka dapat dengan mudah menggunakan dia sebagai sandera. Semua itu membuat Lionel mengira dia sebenarnya hanya menggertak. Dion telah mengetahui hal ini segera setelah dia berbicara dengan Mei Ying. Tepat saat dia membuka kotak yang dia curi dan di dalamnya terlihat bulu Phoenix es dan api. Saat Anda menyatukannya, semuanya masuk akal. Lionel tidak puas dengan cara ayahnya. Itu pasti Belmont yang membantu membuka tanah suci Belmont. Itu pasti Belmont yang membantu Daiyu melewati pertahanan tanah suci Belmont. Dan pastilah Belmont yang menghentikan prajurit yang bertahan untuk membangunkan leluhur Belmont. Itu semua mengarah padanya. Di saat-saat terakhirnya bersama Ri, Dion berbisik ke telinganya, dan di antara hal-hal yang dia jelaskan, adalah skenario ini. Ah, aku tahu kenapa kamu percaya diri. Ri merenung sambil mengetuk bibirnya. Kamu pikir kamu tahu siapa dan berapa banyak yang mendukungku saat ini. Cahaya geli muncul di mata Ri. Lihat itu, sekarang kamu mencoba menghitung berapa banyak lagi yang bisa aku miliki daripada yang kamu duga sebelumnya. Itu benar. Lionel mengambil tindakan ini hanya karena menurutnya batasnya adalah 10 Jenderal Iblis di level Saint. Adapun 100 Jenderal Iblis pengumpul esensi yang digunakan Dion, dia hampir tidak mempedulikannya. Apa yang dapat mereka lakukan di hadapan semua orang suci ini? Namun, Ri harus mengecewakan dia dan matematikanya. Bagaimana kalau aku menyelamatkanmu dari masalah dan memberitahumu? Mata Ri berkilat karena amarah yang dipendamnya, siap melampiaskan kekesalannya. Di sekeliling Ri, 10 Jenderal Iblis langsung muncul, menyebabkan Lionel hampir menghela nafas lega. Apakah itu semuanya? Evelyn mencibir. Tapi, di saat berikutnya, dia memakan kata-katanya. 10, 50, 100, 500, 1000, 2000, 3000. Aura yang menyesakkan memenuhi tanah suci Belmont saat iblis berambut putih turun dari langit, bersiap untuk membantai semua yang ada di belakang mereka.
Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 603 tentang pandangan di mata Dion telah benar-benar berubah. Api hitam pekat masih tersisa, namun ada kerlipan cerdas yang belum pernah ada beberapa saat sebelumnya. Motif Dion telah berubah total dari saling menghancurkan, menjadi mencari kemenangan dengan segala cara. Kamu telah menginjak-injak rumahku, membunuh keluargaku. Dan kemudian berani mengatakan bahwa segala sesuatu adalah hakmu sejak awal. Kemarahan yang mendalam muncul dari relung terdalam keberadaan Dion. Kerugian yang akan kamu derita hari ini adalah salah satu yang aku pastikan kamu tidak akan pernah melupakannya. Bagi orang lain, gagasan tentang seorang ahli formasi meridian yang berhadapan dengan dua benda langit dan entitas dengan kekuatan yang tidak diketahui adalah hal yang konyol, tidak lain adalah mencari kematian. Namun, pikiran Dion hanya memungkinkan dia melihat jalan menuju kemenangan. Dengan satu atau lain cara, dia akan menangkapnya. Sesaat kemudian, pilar cahaya menyilaukan yang menyelimuti Dion mulai memudar perlahan, memperlihatkan sosoknya yang masih berlutut. Penatua Daiyu dan Patriark Ragnar masih belum berani bergerak, tetapi bayangan entitas itu jelas masih mengeluarkan suasana geli. Dia sepertinya tidak peduli dengan apa yang terjadi atau tidak terjadi di dunia tersegel. Oh, bayangan itu terkekeh. Sepertinya kamu telah belajar memblokir pikiranmu menggunakan desil. Dion berdiri, tidak tahan membayangkan berlutut kepada siapapun. Energi menindas yang telah mengurung dirinya berkat Patriark Ragnar, dengan mudah diabaikan dengan memanfaatkan desil. Karena jiwanya sudah satu langkah dari tingkat surgawi, dan segel memberikan dorongan tambahan, hal seperti ini berada dalam kekuatannya. Kisaran kemampuan harta karun ini adalah sesuatu yang bahkan belum sepenuhnya dipahami oleh Tuan Dion. Tetapi jika segel tingkat rendah dari si Gebri dapat menghilangkan bahkan ki kematian. Bagaimana mungkin kaisar dari semua segel tidak hanya berurusan dengan energi surgawi? Satu-satunya penurunan harta karun dari 33 surga adalah jumlah stamina yang mereka gunakan untuk digunakan. Namun, dengan bakat jiwa Dion dan akumulasi kehebatan, dia sudah bisa secara pasif menggunakan desil dengan cara ini dengan konsumsi yang dapat diabaikan. Sederhananya, senjata surga tipe 33 jiwa akan bermimpi untuk menjadikan Dion sebagai tuan mereka bahkan lebih dari harta biasa. Patriark Ragnar segera menyadari ketidakbergunaan energinya. Berlutut, beraninya kamu, dia tidak bisa membantu tetapi gemetar gugup. Tidak peduli betapa ramahnya entitas itu, dia dan Penatua Daiyu tahu yang sebenarnya. Pemberontakan Dion tidak hanya menimbulkan hukuman bagi Dion, tapi dia juga. Dion menarik napas dalam-dalam sambil memandang ke langit. Bahkan dengan desil yang sangat membantunya, tekanan dari entitas tersebut masih membebani dirinya sama beratnya seperti sebelumnya. Jelas sekali jiwanya tidak cukup kuat untuk meniadakan tingkat efek itu. Dia hanya bisa berterima kasih kepada tuannya. Di saat-saat terakhirnya, dia tidak hanya menjernihkan pikirannya, dia juga membantunya mendapatkan kembali stamina jiwanya. Tidak ada yang mengerti betapa lelahnya jiwa Dion sampai saat ini. Jika dia tidak lelah melebihi apa yang bisa dipercaya, bagaimana mungkin dia hanya mampu menyerang satu kali saja dengan bonekanya? Ingat, Dion adalah seseorang yang telah mengambil kendali atas boneka di lembah Raja Mati itu, dengan kekuatan jiwa yang jauh lebih rendah, selama berbulan-bulan sebelum pingsan. Namun Dion yang sama, dengan kekuatan jiwa yang jauh lebih baik, hanya dapat menyerang sekali. Bahkan jika menyerang dan sekadar mengendalikan gerakan memerlukan perbedaan energi yang besar, menyerang jelas membutuhkan lebih banyak energi, perbedaannya terlalu dilebih-lebihkan. Itulah sebabnya menempatkan segala sesuatunya dalam perspektif sangatlah penting. Bahkan sebelum Dion membuat lubang besar di dadanya oleh Zabia, dia telah memanfaatkan sepenuhnya bentuk kematiannya. Penggunaan hukum tertinggi untuk jangka waktu yang lama, terutama oleh seseorang yang belum menjadi ahli pengumpulan esensi, sangat membebani tidak hanya jiwa, tetapi juga tubuh. Namun, tepat setelah itu, Dion harus berjuang di zona waktu terkunci untuk menjaga tubuhnya tetap hidup. Selama 6 bulan penuh, Dion tidak melakukan apapun selain merentangkan jiwanya secara ekstrim, mencoba memahami tingkat niat kematian yang semakin tinggi. Sepanjang waktu, ia menghabiskan waktu dengan keras kepala menghindari jalur kultivasi yang mudah, malah ingin menempuh jalurnya sendiri. Lebih buruk lagi, jiwa Dion terus membaik selama 6 bulan itu. Dia telah memulai tahap Sein tengah ketika dia masuk, namun ketika dia keluar, jiwanya sudah mencapai puncak tahap Sein. Itu seperti naik dari tingkat Santo ke-6 hingga ke tingkat ke-12. Ini biasanya merupakan hal yang hebat, tetapi dalam zona waktu terkunci di mana tidak ada aliran energi, ini sangat menghancurkan. Sepertinya Dion terus-menerus melatih ototnya, dan otot itu ingin menjadi lebih kuat dan tumbuh. Namun tidak mendapat istirahat atau nutrisi, meskipun Dion melangkah keluar dengan jiwa tahap Sein puncak. Kecakapan pertarungan jiwa sejatinya kemungkinan besar lebih akurat di sekitar tahap jiwa Blossom. Pada saat itu, Anda dapat membayangkan puncak jiwa Seinnya seperti sebidang tanah luas di mana Anda akan menemukan danau yang menyegarkan.
Namun yang Anda lihat hanyalah sebidang tanah kering dan retak dengan taburan jiwa lembab di sana-sini. Namun, daratan itu terus bertambah besar, membentangkan beberapa petak lembab hingga menjadi kering dan tidak dapat diperbaiki lagi. Seperti itulah jiwa Dion ketika dia mencoba menggunakan bonekanya dan itu belum lagi jumlah stamina jiwa yang harus dia alihkan untuk menyelamatkan nyawa Zabiah dan menghentikan jiwanya agar tidak. Tidak heran dia merasa sangat lelah. Madeline telah menggunakan niat tingkat tertinggi selama beberapa saat, namun hal itu membuatnya tidak mampu sepenuhnya. Fakta bahwa Dion berdiri saat ini adalah bukti kekuatan kemauan dan bakat jiwanya yang mendominasi. Semua orang ingin berbicara tentang bagaimana Dion mengambil kekuatan yang bukan miliknya. Tapi, mereka telah mengabaikan sesuatu yang begitu mencolok sehingga bisa membalikkan semua yang telah mereka ketahui sejak awal. Apa yang tidak pernah dijelaskan oleh siapapun adalah mengapa segelnya hancur? Mengapa setelah Dion lahir, penjara yang telah lama mengurung manusia tiba-tiba kehilangan pengaruhnya? Apa yang seharusnya mereka bicarakan adalah monster macam apa yang diperlukan untuk menghancurkan segel yang dipasang oleh The Seal itu sendiri. Mereka akan mencari tahu. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 604 maafkan aku. Dion berdiri dengan tenang seolah momen berikutnya tidak akan menentukan apakah dia hidup atau tidak. Meskipun entitas tersebut tidak dapat lagi membaca pikiran Dion, ia memiliki pemahaman yang jelas tentang apa yang akan terjadi selanjutnya. Haha, ini seharusnya menjadi pertunjukan yang menarik. Dengan kata-kata terakhir itu, bayangan itu menghilang. Di hadapan The Seal, dalam bentuk entitas saat ini, tidak ada yang bisa dilakukannya. Lagi pula, hal itulah yang menempatkannya pada situasi yang dia alami saat ini. Itu tidak bercanda ketika dikatakan bahwa dia hanya bisa menunggu ketika Tuan Dion menariknya ke dunia tertutup. Setelah melihat bahwa Dion telah memahami penggunaan segel dengan mudah, dia sepenuhnya menyadari bahwa langkah Dion berikutnya adalah untuk menutup altar sehingga dia tidak akan bisa ikut campur. Dion sepenuhnya sadar bahwa meskipun entitas itu dibatasi, dia bisa dengan baik memberi tip pertempuran ke level yang membuat peluang tipis untuk kemenangan mustahil. Lagi pula, meski disegel, entitas itu telah menghancurkan susunan yang tersembunyi di dalam pikiran Dion. Jelas bahwa setidaknya ia memiliki kekuatan bertarung. Melihat batu besar itu mendekat dan menghilang ke dalam tanah, kemarahan memenuhi mata Patriark Ragnar. Adapun Penatua Daiyu, emosi kompleks melintas di matanya sebelum dia berdiri menghadap Dion. Mengapa kamu repot-repot berjuang? Penatua Daiyu berbicara seolah-olah dia memohon kepada Dion untuk menyerah. Suaramu cukup lembut untuk seseorang yang meminta orang lain menerima kematiannya. Dion bahkan tidak melihat ke arah Patriark Ragnar atau Penatua Daiyu. Dia terus melihat ke langit seolah sedang memikirkan sesuatu. Namun, aku tidak bersimpati padamu. Tidak setelah apa yang aku alami. Hari ini, kamu atau aku yang akan mati. Susunan yang menyembunyikan wujud Raja Naga hancur di pergelangan tangan Dion, meletus menjadi api hitam cemerlang saat sabit setinggi 10 kaki muncul di tangan Dion. Tato abu-abu dan hitam terlihat di tubuh rampingnya, matanya berubah menjadi merah tua. Mata Asura keluarga Matilde mekar dengan efek penuh. Mencapai puncaknya dengan manifestasi Dion yang muncul di langit, mengubah suasana hijau alami dan cahaya tanah suci Belmont menjadi suram, penuh dengan kemarahan dan kebencian. Segera setelah itu, ratusan bunga lili putih bermekaran di langit. Dengan energi surgawi yang tidak lagi mampu mengunci Dion, dia bebas berteleportasi. Dengan kilatan pagoda senjatanya, setiap 10% klon langsung dihiasi dengan sabit identik dengan proporsi yang mendominasi. Jumlah stamina jiwa yang diperlukan untuk tidak hanya membuat ratusan klon, tetapi juga untuk mempertahankan begitu banyak senjata, semuanya sambil memanfaatkan yang dengan hukum tertinggi jantung adalah sesuatu yang bisa dipahami beberapa orang. Namun Dion melakukannya semudah bernapas. Jika dia tidak berusaha sekuat tenaga, dia tidak akan memiliki satu peluang pun. Tawa Patriark Ragnar meledak melalui dunia batin yang indah. Kamu benar-benar yang terbaik dari yang terbaik. Dalam hal generasi muda, siapa yang mungkin bisa mengalahkan Anda? Untuk berpikir bahwa siapapun meragukan posisi tempat pertama Anda. Pujian yang datang dari Patriark Ragnar tampak benar-benar tidak pada tempatnya jika dibandingkan dengan cahaya buas di matanya, namun dia terdengar sangat tulus. Namun, cahaya gelap di matanya hanya bertambah setiap detiknya saat busur petir menari-nari di sepanjang kulitnya. Bahkan bagimu, masih ribuan tahun terlalu dini untuk menantangku. Dunia batin mulai bergerak dengan kilat yang tak ada habisnya. Perasaan bahaya yang menyesakkan menyebabkan bulu kuduk Dion berdiri. Tapi dia tidak bisa membaca apa yang akan terjadi. Busur merah muncul dalam sekejap, tanpa ampun menabrak klon Dion dan mengirimkan kembali rasa sakit yang membekukan darah kepadanya. Itu semua terjadi dalam sekejap, namun yang bisa dilakukan Dion hanyalah menonton, dengan mata terbelalak, karena setiap klon yang dia buat, ratusan klon, menghilang tepat di depan matanya. Hanya menyisakan dirinya sendiri. Patriark Ragnar memandang rendah Dion dengan jijik. Aku bisa membunuhmu semudah aku menjentikkan jariku. Apa menurutmu trik kecil seperti itu akan berhasil?
Dion sepertinya tidak mendengar kata-kata itu, karena ratusan bunga lili muncul bahkan ketika Patriark Ragnar menyelesaikan kalimatnya. Penatua Dayu hanya berdiri di samping, menggelengkan kepalanya, tetapi tidak melakukan tindakan untuk ikut campur. Menggunakan 2 ahli langit untuk melawan 1 anak formasi Meridian berada di bawahnya. 10% klon menyerang ke depan tanpa rasa takut, masing-masing menggunakan gumpalan ki kematian saat mereka mengamuk menuju Patriark Ragnar. Ekspresi geli di wajah Patriark Ragnar dengan cepat berubah menjadi ekspresi jengkel. Dia tidak dapat mengunci Dion dari kejauhan karena segelnya mengganggu. Dan sekarang Dion menggunakan klonnya seperti yang dia lakukan pada pasukannya, kecuali koordinasinya berada pada level yang sangat berbeda karena mereka adalah Dion. Tidak ada pesan yang diperlukan. Juga tidak ada kebingungan. Ribuan susunan kecil terbang dari tubuh Dion dan muncul di udara setiap detik, berteleportasi dan mengubah posisi klon larinya setiap saat. Mata Asura miliknya hampir memberinya perspektif seperti Tuhan di medan pertempuran. Dia bisa melihat sedikit kedutan pada otot Patriark Ragnar, mengakibatkan dia mengubah posisi klonnya tepat pada waktunya untuk menghindari busur petir. Ketika klon mencapai Patriark Ragnar, mereka hampir seperti nyamuk, mengirimkan ki kematian yang menyengat melalui petir sebelum mereka mati. Terlepas dari betapa lemahnya Dion, hukum tertinggi adalah hukum tertinggi. Meskipun Patriark Ragnar telah menguasai niat petirnya hingga tingkat 7 yang menakjubkan, yang memiliki hukum, itu hanyalah kemauan unsur belaka. Bagaimana hal itu bisa menghalangi hukum tertinggi pada tingkat niat? Namun, hanya itu yang dilakukannya. Tanpa serangan kuat yang sesuai dengan hukum tertingginya, yang bisa dilakukan Dion hanyalah membuat kesal Patriark Ragnar. Kerusakannya sangat kecil sehingga hampir tidak bisa disebut kerusakan sama sekali. Patriark Ragnar meraung marah. Dia adalah ahli surgawi kelas 1. Bakatnya dapat memandang rendah hampir setiap seniman bela diri dengan mengabaikan dan meremehkan sepenuhnya. Namun dia terganggu oleh ahli formasi Meridian. Dia melangkah maju. Karena kamu ingin bersembunyi, aku akan mendatangimu. Kecepatannya sungguh membutakan. Bahkan indera ke-6 Dion yang diperkuat dengan mata kekaisaran Asura tidak memungkinkan dia untuk melihat gerakan dengan jelas. Paling-paling dia melihat kilatan petir melesat ke arahnya dengan kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dalam waktu kurang dari sepersekian detik, Patriark Ragnar telah menyerang Dion, sepenuhnya mengabaikan klon tersebut. Karena aku tidak bisa membunuhmu secara langsung, aku akan memotong kaki dan lenganmu saja. Senyuman geli Patriark Ragnar kembali muncul, seolah-olah dia tidak percaya dia membiarkan dirinya merasa kesal oleh anak ini. Tiba-tiba, senyuman Patriark Ragnar membeku saat dia melihat ekspresi panik Dion berubah menjadi seringai saat dia menunjuk ke atas. Mata Patriark Ragnar membulat saat dia merasakan tekanan mengejutkan mencekiknya. Langkah-langkah bersulam cemerlang muncul di udara. Itu adalah harta karun berbentuk seperti kuil, dengan serangkaian tangga di keempat sisinya, menuju ke sebuah altar di puncaknya. Ini tidak lain adalah Aurora Steps. Tekanan jiwa Dion langsung menghancurkan Patriark Ragnar hingga jatuh ke tanah. Bahkan dengan stamina Dion, wajahnya segera memucat naungan, tetapi cahaya biadab di matanya tidak memudar ketika dia menyaksikan Patriark yang perkasa Ragnar jatuh ke tangan dan lutut di depannya. Mati, sabit Dion terayun, bermandikan cahaya hitam pekat. Namun, ada sesuatu yang sepertinya dilupakan Dion pada saat itu. Penatua Dayu telah menonton dalam diam selama ini, tetapi itu tidak berarti bahwa dia tidak selalu siap. Tidak seperti Patriark Ragnar, dia sudah lama belajar untuk tidak meremehkan Dion sejak pertemuan pertama mereka di kerajaan Elfin. Dia muncul di belakang Dion dan di luar jangkauan Aurora Steps, mengangkat tangannya dengan ekspresi serius di wajahnya. Saya tidak punya pilihan, maafkan saya. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 605 ya. Dion menyampaikan, tidak ada yang melupakanmu, orang tua bodoh. Dion kurang menghormati orang yang menyerahkan seluruh moralnya demi rasa takut atau kekuasaan. Penatua Dayu jelas mengecewakan banyak hal, tapi apa ringkasannya dengan Dion? Menyesal atau tidak, dia masih berniat membunuh Dion. Itu berarti pria ini tidak hanya bersedia membuang kode moralnya sendiri, tetapi dia juga ingin menimbulkan rasa sakit yang tidak dapat diperbaiki pada teman dan keluarga Dion. Faktanya, dia sudah melakukannya. Dion tidak akan memaafkannya. Yang lebih ironis lagi adalah kenyataan bahwa pria ini mungkin merasa tidak mampu untuk bekerja sama melawan ahli formasi Meridian beberapa saat yang lalu. Tetapi begitu dia melihat Patriark Ragnar dalam keadaan sulit, dia tidak ragu-ragu untuk ikut serta. Penatua Dayu tetap tidak menyadari reaksi Dion. Lagi pula, dia tidak bisa melihat wajah Dion dari belakangnya. Pedang ki api terulur dari tangan dalam sekejap. Semua daunnya telah turun ke tingkat kemauan, tetapi itu tidak berarti bahwa kemahirannya tidak lebih dahsyat daripada kebanyakan dao lainnya. Namun, karena kerusakan pada jiwa, dia seringkali menjaga keinginannya pada tingkat serendah mungkin dan tidak menggunakannya untuk jangka waktu yang lama. Karena kemauan sangat bergantung pada jiwa penggunaan stamina, ini masuk akal. Sama seperti itu,
Patriark Ragnar hanya bisa menyaksikan sabit yang dilapisi ki kematian yang pantang menyerah membuka kepalanya. Sementara Penatua Daiyu bertujuan untuk memotong sabit Dion yang memegang lengan dengan satu gerakan cepat. Yang satu panas terik, dan yang lainnya dingin sekali. Seringai Dion semakin dalam, beberapa saat sebelum pedang Penatua Daiyu mencapainya, matanya bersinar emas, menyebabkan kartu trufnya muncul dalam sekejap. Boneka setinggi 20 meter dengan aura mendominasi muncul di antara punggung Dion dan Elder Daiyu, mengejutkan lelaki tua itu. Dia tidak tahu bahwa Dion punya waktu sebentar. Faktanya, dia tidak menyangka Dion memiliki satu pun kata. Kapan Patriark Ragnar punya waktu untuk tenggelam seperti itu? Faktanya, Patriark Ragnar tidak melihat alasannya. Baginya, Dion telah meninggalkan bonekanya. Penatua Daiyu benar-benar tidak sadar. Esensi ini tertanam dengan aman di dalam hati Novyurois and jiwa Dion segera terhubung dengan boneka itu, mengembangkan kekuatannya hingga puncak tahap surga keempat. Sesuatu yang Penatua Daiyu tidak punya kesempatan untuk menandinginya. Pedang itu terayun dengan ganas, mengirimkan badai angin ke arah lelaki tua itu dan menghancurkan bilah apinya dalam sekejap. Darah dimuntahkan dari mulut Peter Daiyu saat dia terbang mundur beberapa kilometer, lengannya benar-benar hancur. Cahaya ganas di mata Dion tidak hilang saat dia mencoba memenggal kepala Patriark Ragnar sepenuhnya di saat berikutnya. Namun, apa yang seharusnya menjadi peluang sempurna untuk runtuh? Karena Dion terpaksa mengalihkan kekuatan jiwanya untuk mengendalikan boneka itu, tekanan pada Patriark Ragnar telah hilang cukup baginya untuk mendapatkan kembali akal sehatnya dan terbang mundur. Terengah-engah, sabit Dion baru saja mengenai bagian atas kepalanya, hanya meneteskan sedikit darah setelah pertukaran. Patriark Ragnar gemetar karena marah ketika dia mengangkat tangan ke atas kepalanya. Dia menatap dengan kaget ketika tangannya kembali kusut dengan darah merah dan rambut pirang yang diiris. Dion segera memotong jiwanya dari tangga Aurora. Setelah percakapan singkat yang seharusnya hanya berlangsung sepersekian detik, dia sudah merasa jiwanya hampir habis lagi. Namun, dia beruntung dia benar. Jiwanya cukup kuat untuk mempengaruhi Patriark Ragnar. Awalnya, Dion sangat khawatir. Bahkan dengan indera keenamnya yang tinggi, dia tidak bisa melihat kekuatan jiwa Patriark Ragnar sama sekali. Biasanya ini berarti lawan yang dia hadapi memiliki kekuatan jiwa yang jauh lebih tinggi dibandingkan dia, dan ini juga masuk akal. Lagi pula, sebagai ahli tingkat surgawi puncak, Patriark Ragnar pasti telah menghabiskan ratusan, bahkan ribuan tahun, di tingkat surgawi. Dengan dia mempunyai waktu sebanyak itu, dan hanya selangkah lagi dari formasi Dao, bagaimana mungkin dia benar-benar hanya memiliki jiwa suci atau jiwa tingkat rendah? Tapi, dengan reaksi drastis dia saat ditekan oleh jiwa Dion, dia pasti memiliki jiwa yang lebih lemah. Artinya, dia kemungkinan besar menggunakan harta karun untuk menyembunyikan kekuatan jiwanya yang sebenarnya. Dion telah mendengar hal ini dari ingatan tuannya. Karena salah satu cara terbaik untuk melindungi jiwa Anda adalah dengan melindungi level sebenarnya dari orang lain, masuk akal jika para ahli memiliki sesuatu seperti ini. Darah merembes dari bibir Patriark Ragnar karena tekanan luar biasa yang baru saja dirasakan jiwanya. Dia tertawa pada dirinya sendiri, bagus. Bagus. Kamu berhasil membuatku marah. Di kejauhan, Penatua Daiyu perlahan berdiri, memutar sudut aneh lengannya kembali ke tempatnya. Lengannya masih patah, tapi tentu saja dia membutuhkannya untuk dipasang dengan benar agar bisa sembuh. Dion memperhatikan ini tetapi tampaknya tidak terlalu terkejut. Mungkin ada yang bingung. Bagaimanapun juga, Matriark Nifeus memiliki tingkat pengolahan yang lebih tinggi daripada Tetua Daiyu dan pernah berhadapan dengan boneka yang lebih lemah. Namun dia hanya mampu bertahan karena membakar esensi darahnya. Jadi, mengapa Penatua Daiyu berdiri seolah-olah tidak terjadi apa-apa dan dengan santai menggeser lengannya yang patah? Dion tertawa. Mengejek Penatua Daiyu, tidak kusangka naga giok hitam yang perkasa akan menjadi spesies kebanggaan mereka yang pertama yang menundukkan kepala ke spesies lain. Sungguh menyedihkan. Sayang sekali tuanku menyegel sebagian besar wujud binatangmu. Penatua Daiyu tidak mengatakan apa-apa saat dia dengan tenang memandang Dion dari kejauhan. Tapi, jelas bahwa meskipun penampilannya biasa, kemarahan mulai muncul di matanya. Penyegelan wujud binatang mereka benar-benar merupakan penghinaan. Karena kamu paling banyak menyatakan, kamu harus tahu bahwa ada beberapa bentuk binatang yang masih ada sampai hari ini. Dan terkadang, lebih baik tidak memicu binatang-binatang itu. Tubuh Penatua Daiyu mulai membesar saat sisik hitam yang mendominasi bermunculan di seluruh tubuhnya. Pakaiannya terkoyak saat raungan dahsyat keluar dari bibirnya untuk pertama kalinya setelah berabad-abad. Dion hanya bisa tertawa kecil saat dia melihat seekor naga agung ular melintasi langit sejauh ratusan meter, tanduk dominan menonjol dari dahinya. Dunia di sekitar mereka berguncang, gemetar di bawah kesombongan naga giok hitam. Ya, Dion melihat antara puncak langit yang berasap dengan busur petir merah menari di sepanjang tubuhnya dan naga yang mengaum. Tidak ada yang mudah dalam hal ini. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 606 pantas.
Di pintu masuk gua, pupil mata Lionel menyempit menjadi lubang-lubang kecil saat 3.000 aura penindas menghantam tanah suci Belmont. Aura mereka sendiri seperti angin topan yang berputar-putar. Udara bergetar karena seruan mereka dan suasana menjadi berat. Nyonya Sacharo, suara-suara itu menggema serempak, menunggu perintah Ri. Ri segera dilindungi dengan ketat oleh 10 Jenderal Suci Iblis. Bahkan jika Lionel punya pikiran untuk menyerang sekarang, itu akan sia-sia. Semua rencana Lionel didasarkan pada kurangnya dukungan yang dapat diandalkan oleh Ri. Bagaimanapun, Daiyu saat ini sudah cukup untuk melancarkan serangan terhadap klan Dewa Kerajaan. Apakah Raja Belmont hadir atau tidak, itu tidak relevan. Itu tidak mengubah fakta bahwa Belmont memiliki ratusan tetua tingkat suci, dan ribuan ahli pengumpul esensi. Tidak semuanya berdarah murni Belmont, tapi bagaimana mungkin klan Dewa Kerajaan tidak memiliki pelindung? Namun Daiyu mampu menang. Mengapa Lionel berpikir bahwa Anda punya kesempatan untuk melakukan perlawanan? Dia bahkan berusaha diam-diam mengirim pesan kepada istrinya, Evelyn, agar dia datang juga. Jika dia tidak takut Raja Acachia menyadari ada sesuatu yang tidak beres, atau perang akan terlalu jauh dari keuntungan mereka, dia akan meminta para aumen untuk datang juga. Lionel pada dasarnya tenang dan penuh perhitungan. Dia jarang mengambil risiko. Jika saat ini mereka tidak sedang menelepon, tidak diragukan lagi dia akan meminta lebih banyak bantuan bala. Tapi, terlepas dari betapa perhitungannya kamu, bagaimana kamu bisa mempertimbangkan gagasan tentang seorang ahli formasi meridian yang memiliki 1000 orang suci yang siap sedia? Terlebih lagi, jumlahnya jauh lebih banyak dibandingkan saat ini. Pada awalnya, Dion memiliki 1000 ahli pengumpul esensi yang lebih rendah, 1000 lebih tinggi, dan 1000 orang suci yang lebih rendah. Namun, dengan semua sumber daya yang telah dia curahkan kepada para jenderal iblisnya, dan bagaimana mereka tidak melakukan apapun selain berlatih, makan, dan tidur sepanjang hari, ditambah dengan bakat mereka yang belum pernah ada sebelumnya. Dan bagaimana mungkin ratusan ahli pengumpul tingkat esensi tinggi tidak memilikinya? Sudah melangkah ke Sainthood? Jumlah orang suci yang dimiliki Dion di pasukannya mendekati 1.500 dibandingkan dengan 1.000. Esensi ini tersimpan dengan aman di jantung Nov Eurois and itu bahkan belum termasuk peningkatan pada para ahli pengumpul esensi yang lebih rendah. Itu hanyalah pasukan setan. Prioritas nomor 1 adalah menangkapnya. Ri menunjuk ke arah Lionel, sama sekali mengabaikan dan tidak peduli untuk merawat Evelyn. Yang kedua adalah Komando Daiyu. Wakil memerintahkan akan mempertahankan posisinya. Sayangnya, tidak ada alasan bagi Dion untuk mengatur Jenderal Suci Iblisnya menjadi faksi yang diselenggarakan. Namun, karena dia telah memilih 10 wakil komandan, meskipun mereka lebih lemah, yang terbaik adalah mereka terus memimpin. Mereka semua sebenarnya adalah sekelompok besar saudara dan saudari, tidak ada kepicikan di antara mereka. Tidak ada yang memperhatikan perintah Ri saat segerombolan ahli membentuk formasi prajurit yang sempurna di langit, menatap Daiyu dan Nifeus yang tidak terorganisir dengan buruk. Kalian 10 tinggallah bersamaku, kata Ri. Segera setelah Ri memperjelas prioritas nomor 1, sejumlah besar energi suci telah mengunci posisi Lionel. Apalagi berpikir untuk melarikan diri, dia bahkan tidak bisa menggerakkan bibirnya. Karena dia begitu yakin pada dirinya sendiri, dia menampilkan dirinya dalam posisi yang tidak menguntungkan. Dia memiliki pintu masuk gua di belakang, tapi di depannya ada Ri. Dia benar-benar terputus dari Daiyu dengan hanya Chen Glei dan Evelyn di sisinya. Tatapan bingung Daiyu langsung berubah menjadi geram. Mereka adalah mantan klan Dewa Kaisar. Kebanggaan naga mengalir melalui pembuluh darah mereka terlepas dari fakta bahwa hal itu tersegel dalam diri banyak dari mereka. Apakah mereka benar-benar diancam oleh gadis berusia 18 tahun? Sebenarnya posisi Ri juga tidak sempurna. Karena wilayah tempat mereka berada, dia terpaksa memanggil banyak pasukan mereka di udara. Dia berdiri di jalan sempit dengan 9 jenderal iblis di depannya, dan 1 di belakang, mengunci Chen Glei, Evelyn, dan Lionel. Sudah jelas bagi semua orang apa yang harus dilakukan Daiyu jika mereka ingin menyelamatkan situasi. Mereka tidak mampu mengalihkan banyak perhatian pada musuh di udara. Jika mereka ingin menang, mereka harus mengambil alih dan memaksakan kesepakatan untuk tunduk. Serang Ri, di ruang angkasa di atas bumi, pertempuran antariksa masih berlangsung. Namun, seiring berjalannya waktu, ada sesuatu yang berubah dalam diri Patianeva. Semakin banyak Raja Clyde menghujani dia dan Sofia kesayangannya, semakin besar tekadnya untuk berbaikan dengan istrinya. Inti pemahaman seseorang harus dibangun berdasarkan realitas Anda sendiri. Entitas tersebut tidak berbohong kepada Dion ketika dia mengatakan bahwa banyak jalan yang memiliki jalan yang lebih mudah untuk diikuti. Dan jalan tersebut bertepatan dengan kenyataan ini dan berubah secara drastis dari orang ke orang. Beberapa orang memiliki bakat yang sangat luar biasa sehingga mengabaikan jalan yang lebih mudah untuk menapaki jalan yang lebih sulit dan diinginkan adalah mungkin. Beberapa orang bersedia menyampaikan kesulitan dan rasa sakit untuk terus maju di jalan yang lebih mudah.
Namun, tidak diragukan lagi bahwa mengikuti kata hati membuat Anda menjadi versi terkuat dari diri Anda, dan biasanya juga melakukannya dengan cara yang lebih mulus. Pencerahan seperti inilah yang sedang dialami Patya Neva. Dia telah menempa jalan ini sebelumnya, yang perlu dia lakukan hanyalah membangun kembali fondasinya dan dia bisa meroket. Dia tidak bisa memikirkan hal lain selain menghabiskan sisa hidupnya untuk menebus kejahatannya. Dia tidak ingin memaafkan, juga tidak menginginkan simpati, dia hanya menginginkan kesempatan untuk bekerja keras demi memberi istri dan putrinya kehidupan yang layak mereka dapatkan. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 607 tepat menuju. Di bumi, di dalam arena turnamen dunia yang pernah diadakan, perang sengit masih berlangsung. Setelah Dion dibawa pergi, ketenangan dalam pertempuran hancur yang membuat Nifeus lolos dalam kekacauan. Anggota planet Nyx telah menutup diri, menggunakan harta karun tipe kegelapan untuk mengurung area mereka untuk menunggu Dion. Mereka merasa bahwa sumber yang mereka cari di alam semesta ini akan lebih mudah ditemukan dengan bantuannya. Satu-satunya masalah adalah apakah dia akan bertahan atau tidak. Adapun Shruti, mereka sudah lama pergi. Tidak ada satupun jejak keberadaan mereka di alam semesta ini yang tersisa. Faktanya, planet Mino, tubuh yang mereka klaim berasal, seolah terangkat dari alam mimpi. Namun, semua kenangan tentang klan Shruti yang misterius ini juga menghilang. Di balik garis perang yang ditarik oleh Ragnar, klan tambahan sedang berdiskusi dengan sengit, sepenuhnya dilindungi oleh prajurit Ragnar serta sejumlah besar budak. Siapa lagi yang akan mereka lawan dengan gigih kalau bukan Pakal? Apa gunanya kalian semua jika kalian tidak bisa melakukan pekerjaan kalian? Ibu pemimpin Ipsum mengamuk. Suasana hatinya sedang buruk sepanjang minggu ini. Setelah Dion mempermalukan cucunya, bagaimana mungkin dia tidak merasa seperti ini? Faktanya, Iris masih belum bangun dari komanya, ditambah lagi. Meskipun dia bangun, dia kemungkinan besar akan lumpuh seumur hidup kecuali mereka mengambil tindakan drastis. Dia saat ini sedang berteriak pada seorang lelaki tua yang tampak tenang dengan rambut putih panjang tergerai dan kumis yang sangat putih hingga hampir transparan saat melambai di depan jubah. Orang ini tidak lain adalah patriark klan Saeklem, klan ahli budidaya jiwa yang ahli dalam memanfaatkan teknik Elfin yang telah lama hilang untuk melihat masa depan. Meskipun pada akhirnya mengorbankan nyawa mereka. Saya sepenuhnya menyadari bahwa Patriark Ragnar yang terhormat membawakan kami dua klan tambahan ke alam semesta ini karena suatu alasan, namun, berapa banyak anggota klan saya yang telah meninggal selama ini? Kami telah meramalkan kemenangan mutlak hari ini. Apalagi yang mungkin Anda inginkan dari kami selain dukungan kepanduan yang sederhana? Wajah Matriark Ipsum berubah menjadi marah. Kamu juga mengatakan bahwa kami tidak akan merasakan kekalahan. Bagaimana kehilangan sekutu tingkat surgawi tidak kalah? Alis lelaki tua itu berkerut mendengarnya. Setelah menyaksikan Dion menyebabkan makhluk surgawi jatuh ke jalan yang putus asa, bahkan dia pun mempertanyakan dirinya sendiri. Tapi, bagaimana teknik yang membutuhkan nyawa mereka untuk digunakan bisa dengan mudah terbukti salah? Ada terlalu banyak interpretasi yang mungkin berasumsi bahwa tidak merasakan kekalahan berarti tidak kehilangan sekutu yang kuat. Yang penting adalah firasat akhirnya jelas. Kemenangan bagi kami. Kami tidak pernah mengklaim memahami cara kerja bagaimana kami akan mencapai kemenangan ini. Sebaiknya kamu fokus pada alasan mengapa klan Ipsum ada di sini. Patriark Saeklem menjawab dengan tenang. HMPH, kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Dengan setiap kematian yang terakumulasi, mereka hanya akan menggali kubur mereka sendiri lebih dalam. Pertarungan antara Dion dan dua makhluk surgawi juga mencapai puncaknya. Mungkin itu untuk kebanggaan, atau untuk menyelamatkan muka, tapi Patriark Ragnar dan Penatua Dayu sepertinya tidak pernah menggunakan teknik nyata apapun. Mereka membatasi diri pada keinginan sederhana dan memanfaatkan budidaya superior mereka untuk menekan Dion. Hal ini mungkin juga karena mereka waspada terhadap harta apa yang mungkin masih disembunyikan Dion, selain fakta bahwa jika mereka membunuh Dion, semua pekerjaan mereka tidak akan ada artinya. Karena jiwa Dion belum mencapai tingkat surgawi, dan mereka tidak memiliki akses ke metode yang diberikan kepada Dion oleh guru agungnya. Mustahil bagi mereka untuk menyelamatkan jiwanya jika dia mati. Namun, tekanan yang diberikan pada ahli formasi meridian ketika berhadapan dengan satu benda langit saja akan terasa mencekik hingga putus asa. Apalagi dua, stamina Dion dengan cepat terkuras saat dia dipaksa untuk mendorong indera keenam dan mata kekaisaran Asura sekuat tenaga hingga mampu membaca gerakan Patriark Ragnar. Jika bukan karena Aurora Steps yang tergantung di atas kepalanya, raungan kedaulatan Penatua Dayu selain cakarnya sudah lama mencabik-cabik Dion. Dengan pengalaman pertempuran bertahun-tahun di antara mereka berdua, ketika mereka memutuskan untuk berhati-hati, konsekuensi bagi Dion bisa dibayangkan. Ia seperti binatang yang terjebak dalam perangkap. Mereka hanya menunggu sampai staminanya tidak dapat bertahan lebih lama lagi sebelum mereka bergerak. Patriark Ragnar tidak lagi berani mendekati Dion, tetapi busur petir merahnya terus-menerus membombardir penghalang langit yang Dion gunakan untuk memasang bonekanya.
Dia jelas menahan kekuatannya untuk memaksa Dion mencurahkan lebih banyak uang untuk memperbaiki perisai. Jika dia meledakkannya sepenuhnya, Dion akan mati begitu saja. Bahkan jika Dion ratusan kali lebih cepat, dia tidak akan bisa menghindari keinginan petir Patriark Ragnar. Wajahnya hanya bisa terus-menerus kehilangan warna saat dia memanfaatkan kekuatan jiwa lagi dan lagi. Sungguh tertidur, Dion mencibir dengan gigi terkatup. Dua makhluk peramal menggunakan taktik seperti itu lagi-lagi seorang anak laki-laki berusia 19 tahun. Nenek-nenek moyangmu pasti melihat ke bawah dengan mata bangga. Ekspresi santai di wajah Patriark Ragnar sudah lama menghilang. Dia juga menganggap ini terlalu berlebihan, tetapi ketakutan akan jiwa yang hampir runtuhnya pikiran. Karena para Ragnar sering menggunakan cara-cara menjijikan untuk meningkatkan budidaya mereka, untuk menghindari penutupan petir. Sebagian besar budidaya Patriark Ragnar adalah buatan. Oleh karena itu, dia belum mengalami kemajuan secara alami, yang mengakibatkan jiwa menjadi jauh lebih lemah dibandingkan mereka yang mencapai prognosisnya dengan cara normal. Faktanya, Dion sangat curiga bahwa Patriark Ragnar benar-benar seorang surga puncak. Dia lebih akurat dari beberapa budidaya yang lebih rendah, tetapi mampu menghasilkan kekuatan puncak surga. Kedua deskripsi tersebut jauh berbeda, dan yang satu jelas jauh lebih mengesankan dibandingkan yang lainnya. Penatua Daiyu meraung, mengirimkan kolom api lagi ke arah Dion. Sambil mengkliknya, Dion mengendalikan Aurora Steps untuk sekali lagi memblokir, menggeser bonekanya untuk dengan cepat menyerang Penatua Daiyu di dagu besarnya yang tampaknya rentan. Dion menghilang dalam gelombang api dan di bawah tubuh naga yang panjang dan berliku, menyerang tanpa ampun. Namun, Penatua Daiyu sudah terlalu sering melihat taktik ini. Dengan sapuan cakarnya yang ganas, penghalang Dion terancam runtuh saat dia dikirim terbang bersama bonekanya. Tepat menuju Patriark Ragnar. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 608 berani. Darah mengalir dari mulut Dion saat dia mendorong dirinya untuk memperbaiki penghalang. Dia harus memaksakan dirinya untuk tetap fokus. Aurora Steps yang telah menghalangi Elder Daiyu, meluncur ke arah dirinya sendiri. Jika dia kehilangan satu-satunya metode untuk mencegah Patriark Ragnar, konsekuensinya jelas. Bahkan di dalam penghalang energi angkasa, kekuatan yang tersentak dengan kecepatan yang hanya mungkin dilakukan oleh makhluk angkasa sungguh membingungkan dan menggelegar. Dion merasakan tubuhnya hampir terkoyak ketika ruang di sekitarnya terancam hancur total. Dion terpaksa mendekatkan penghalang itu ke tubuhnya. Jika dia kehilangan kendali atas tubuhnya dan menghantamnya, dia akan mati karena hal yang dimaksudkan untuk melindunginya. Patriark Ragnar segera menyadari upaya putus asa Dion untuk menjaganya tetap terkendali dengan langkah-langkah Aurora. Namun, sebagai ahli surgawi, kemampuan bertarungnya hampir tak tertandingi. Dia tahu betul betapa beratnya Dion menggunakan harta itu, dan, bahkan jika dia melakukannya, dia akan membiarkan dirinya terbuka untuk Penatua Daiyu. Mencapai kesimpulan ini, dia tidak lagi ragu-ragu. Lengan petir yang mendominasi menjangkau sosok terbang Dion. Jelas bagi siapapun yang setengah berpikir bahwa penghalang yang diciptakan oleh makhluk surgawi tingkat 4 akan hancur total di bawah kekuatan yang menindas ini. Bahkan bagi Dion, lengan ini hanyalah sebuah kabur, meluncur menembus angkasa. Lebih buruk lagi, pukulan Penatua Daiyu terlalu keras sehingga Dion tidak dapat mengubah arah dengan cepat. Dion dengan cepat mengirimkan ratusan susunan teleportasi kecil, berharap seseorang akan berhasil melewati penjepit kedua benda angkasa ini. Namun, kilatan aneh muncul di mata reptil besar Elder Daiyu. Rahangnya terbuka, tapi tidak ada ledakan api yang mendominasi. Hanya ada kemarahan yang memekakkan telinga yang mengguncang jiwa Dion. Dunia di sekitar mereka bergetar, menyebabkan susunan Dion segera hancur tanpa ada peluang untuk bertahan hidup. Pada saat itu, Dion menjadi jelas tentang kekuatan surgawi. Dia belum pernah menyaksikan dunianya terbakar ketika Matriark Nifeus melepaskan serangan terakhirnya. Tapi saat ini, dia melihat ini secara langsung. Dion kehilangan kendali tidak hanya atas susunannya, tetapi juga kemampuannya untuk menggunakan semua keinginan. Jika jiwanya tidak sekuat itu, dia akan kehilangan kesadaran begitu suara itu masuk ke telinganya. HMPH, sebuah suara kuno memasuki telinga Dion, menghilangkan semua efek buruk dan tekanan. Sayangnya, itu tidak mengubah fakta bahwa dia telah kehilangan kendali atas seluruh ruang di sekitarnya. Dia bahkan merasakan hubungannya dengan Aurora Steps terputus sesaat. Memperlambat kecepatannya secara drastis. Jiwa naga yang lemah berani mengaum ke arahku? Kemarahan dalam suara Raja Naga hampir dikalahkan oleh kesombongannya yang sombong. Baginya, wujud giok hitam milik Penatua Daiyu mungkin sama sekali bukan naga. Namun ia berani menjadi begitu sombong di hadapannya, Raja Naga. Dion tidak punya banyak waktu untuk memikirkannya. Dalam waktu yang diperlukan untuk semua ini terjadi, dia telah terbang jauh dan sekarang dia hanya berjarak satu badan dari Patriark Ragnar. Aku butuh kamu. Dion mengertakkan giginya. Dia belum pernah menggunakan senjata Raja Naga seperti ini, tapi jika informasinya benar, itu akan berhasil.
Yang benar adalah pertahanan Wayang jauh lebih unggul daripada kemampuan ofensifnya. Bahkan jika 10 Patriark Ragnar menyerangnya secara bersamaan, dia tidak akan mampu menghancurkannya. Tapi, masalahnya adalah Dion sedang duduk di atas kepalanya. Terlepas dari pertahanan boneka itu, Dion tidak seperti ada di dalamnya. Sabit di tangan Dion segera berubah sesuai perintahnya. Menutupi seluruh punggungnya dengan baju besi bersisik yang mendominasi. Dalam sekejap, Dion ditutupi dari ujung kepala sampai ujung kaki dengan baju besi ksatria yang menyala-nyala sehingga tidak memantulkan cahaya apapun. Tidak sampai sepersekian detik kemudian, tangan Patriark Ragnar menghantam penghalang. Dia yakin jika dia memegang Dion, segel atau tidak, dia akan bisa menguncinya. Tapi, kenyataannya berbeda dari perkiraannya. Energi surgawinya sama sekali tidak mampu menembus armor Dion. Patriark Ragnar mengerutkan kening, tetapi duduk setelah menyadari dia masih memegang leher Dion di tangannya. Apa bedanya sekarang? Dion terbatuk-batuk dengan keras, organ-organ dalamnya hampir terlepas karena momentumnya yang tiba-tiba berhenti. Dia lelah melebihi keyakinannya. Pertarungan itu mungkin baru berlangsung selama 5 menit, namun dia telah menggunakan hampir segalanya, namun tetap tidak berdaya. Patriark Ragnar segera bergerak untuk melumpuhkan Dion. Tidak peduli seberapa gigihnya anak ini, selama dia tidak lagi memegang tangan dan kaki, apalagi yang penting, mereka kemudian dapat meluangkan waktu untuk mengekstraksi jiwa Dion dengan benar. Tawa kecil keluar dari bibir Patriark Ragnar, semua itu akan hilang dalam 5 menit. Dion merasakan cengkeraman di lengannya saat diangkat dengan ringan. Haruskah aku mengambil tangan kirimu dulu? Atau kamu benar? Boneka di bawah kaki Dion berputar dengan kecepatan yang ganas dan niat membunuh yang tak ada habisnya. Rerumputan hijau di bawah kakinya terbakar hingga terlupakan karena torsi, sama sekali tidak mampu menahan pergerakannya. Namun, Patriark Ragnar tampaknya tidak peduli. Faktanya, gerakan ini terasa sangat lambat baginya. Sambil mencibir, dia melihat pedang kembar itu berayun ke sisinya, tidak bergerak sedikit pun. Tepat ketika boneka itu sepertinya hendak membantingnya, dia bergerak dengan kecepatan yang hanya dirasakan Dion sebagai kabur. Dengan sentakan cepat dari lengan Dion, dia menggunakannya untuk memblokir. Raungan darah yang mengental keluar dari bibir Dion. Segalanya terjadi terlalu cepat sehingga dia tidak bisa menghentikan gerakan bonekanya. Gerakan Patriark Ragnar sudah cukup sulit untuk dia ikuti, apalagi menghadapi gerakan yang begitu halus dan kecil. Dion merasakan tulang lengan kirinya hampir hancur seluruhnya. Namun, ini hanya menyebabkan Patriark Ragnar mengerutkan kening. Karena baju besi yang melapisi Dion tidak memiliki banyak goresan. Dibutuhkan kekuatan penuh dari surga bahkan tanpa tanda putih. Jika tubuh Dion tidak begitu lemah, dia tidak akan terluka sama sekali. Nafas Dion yang tidak teratur memenuhi suasana sunyi saat lengannya terkulai lemas ke samping. Penatua Dayu memperhatikan Patriark Ragnar mengencangkan cengkeramannya di leher Dion dari kejauhan. Dia santai karena menurutnya tidak mungkin Dion bisa selamat dari ini. Selama Patriark Ragnar menyebabkan Dion pingsan, Aurora Steps tidak akan berarti apa-apa. Tapi, siapa yang mengira armor Dion akan begitu mendominasi? Patriark Ragnar segera mengetahui bahwa tidak peduli seberapa keras dia menarik lengan Dion, dia tidak akan bisa melepaskannya. Satu-satunya pilihannya adalah memukul Dion dan menghancurkan tulangnya, itu akan memakan waktu lebih lama, tapi itu mungkin. Namun, saat proses berpikir itu selesai, aura mendominasi menyapu Patriark Ragnar menyebabkan matanya melebar. Langkah-langkah, Patriark Ragnar segera melepaskan leher Dion, mundur ke belakang untuk menghindari jiwanya terhantam lagi. Pada saat dia menyadari bahwa itu hanyalah tipuan, dia sudah terlalu jauh untuk menyesali tindakannya. Dion terbatuk-batuk saat dia jatuh ke kepala boneka angkasanya, sambil memeluk lengannya yang hancur. Energinya terancam runtuh, hanya disatukan oleh kekuatan kemauan yang lemah. Dia hampir tidak mengerti mengapa dia merasa begitu lesu. Sampai perhatiannya beralih ke baju besi yang menutupi dirinya sepenuhnya. Senjata Raja Naga telah mengeluarkan aura senjata spiritual sejak pertama kali dia bertemu dengannya. Tapi sekarang, tidak diragukan lagi itu memancarkan energi senjata tingkat tertinggi. Sayangnya, stamina Dion tidak mampu menguras tenaga seperti itu. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 609 ini adalah menjelajahi akar labirin zat ini di Nov Euro East End dalam keadaan normal, Dion bahkan dapat menggunakan senjata tingkat spiritual tanpa banyak menguras tenaga. Namun, ini bukan karena senjata transenden mudah digunakan. Lebih tepatnya, itu karena makhluk di bawah tingkat surgawi tidak dapat menggunakan senjata tingkat spiritual secara maksimal. Tidak diragukan lagi bahwa menggunakan senjata tingkat spiritual lebih baik daripada menggunakan senjata Grandmaster atau senjata yang lebih rendah. Namun, hal penting untuk dicatat adalah bahwa hal ini terutama disebabkan oleh kualitas senjatanya dibandingkan dengan hal lainnya. Misalnya, menuangkan sejumlah energi ke senjata utama akan selalu memberikan efek yang lebih baik daripada menuangkan energi dalam jumlah yang sama ke senjata level umum.
Inilah alasannya mengapa menggunakan senjata tingkat spiritual tidak bersantai, karena Anda selalu dapat memilih berapa banyak energi yang Anda gunakan. Biasanya, hal penting yang perlu diperhatikan di sini adalah bahwa ini hanya berlaku untuk senjata kategori serangan. Pada dasarnya, semua kategori senjata tempat Anda berinisiatif melakukan sesuatu dengan harta karun itu. Masalahnya adalah harta perlindungan benar-benar berbeda. Ya, harta perlindungan spiritual akan jauh lebih baik dalam mempertahankannya daripada harta perlindungan Grandmaster. Namun, perbedaannya terletak pada seberapa besar dampak yang dapat mereka tanggung. Jika senjata tingkat Grandmaster menerima kekuatan terberat dari senjata surgawi tingkat 4 seperti yang baru saja dialami Dion, senjata itu akan hancur saat disentuh karena tidak dapat menahan tingkat kerusakan sebesar itu. Tapi, harta karun tingkat tertinggi bisa. Masalahnya adalah untuk melakukan hal itu, ia harus mengambil energi dari Dion untuk menghidupi dirinya sendiri. Senjata Raja Naga Dion telah menghancurkan salah satu segelnya untuk naik ke level tertinggi dan memblokir serangan yang mengancam lengan Dion. Tapi, dia hanya berani mengambil energi yang cukup untuk memblokir sebagian serangan, menyebabkan sisanya menghancurkan tulang lengan Dion. Jika diperlukan waktu yang cukup untuk memblokir serangan itu sepenuhnya, Dion akan segera kehilangan kesadaran. Hanya harta perlindungan tingkat tertinggi, yang ditenagai oleh inti terbaik, yang dapat bertahan tanpa memerlukan energi penggunanya. Namun, menurut pengalaman Dion, satu-satunya hal yang dia temukan mampu melakukan hal seperti itu adalah Aurora Steps miliknya. Ada dua jalur utama menuju pembuatan senjata. Salah satunya adalah jalur umum, dan yang lainnya adalah jalur legendaris. Mereka yang memiliki bakat pandai besi sama langkanya dengan mereka yang memiliki bakat yang khas mengingat mereka adalah dua profesi yang dibangun di atas jiwa dan penggunaan Aurora. Namun, bahkan dalam populasi langka itu, lebih jarang lagi menemukan orang-orang dengan bakat yang mampu mengikuti jalan legendaris. Jalur umum adalah jalur yang diikuti semua senjata Dion, kecuali 33 senjata surga. Itu adalah jalan yang mengharuskan penggunanya menggunakan energinya sendiri untuk menggunakan senjatanya. Jalan legendaris adalah jalan yang bisa mengandalkan kekuatan surga untuk menggerakkan senjatanya. Senjata dari 33 surga mengikuti jalur legendaris semu. Sebagian fungsinya bergantung pada pengguna, sementara sebagian lainnya bergantung pada langit. Di zaman modern, menempa harta karun jalur legendaris sangat jarang, dan bahkan ketika itu terjadi, harta karun itu akan menjadi harta karun tingkat rendah di tingkat Master atau Grandmaster. Namun, ada banyak orang yang menemukan cara untuk meniru jalur ini dengan memanfaatkan inti. Inti-inti ini akan menggantikan langit dengan menyediakan energi yang membuatnya tampak seperti pengguna tidak perlu menggunakan energinya sendiri. Namun, kebutuhan inti ini meningkat secara eksponensial seiring dengan kualitas senjatanya. Menemukan inti yang mampu memberi daya pada senjata Raja Naga akan lebih sulit daripada menemukan senjata lain dari 33 surga. Sebenarnya tidak ada inti yang lebih baik untuk digunakan selain benih keyakinan Raja Naga. Namun, mengapa Raja Naga mengikuti jalur pembuatan senjata seperti itu? Lagi pula, di masa lalu, dia ingin benih keyakinannya bebas sehingga dia bisa mengendalikan pikiran orang-orang yang berani menggunakan dia sebagai senjata. Dan dengan Raja Naga tidak lagi menjadi kopral di dunia ini. Jumlah pandai besi senjata yang mampu memodifikasi senjata dengan tingkat tertentu yang bahkan Dion tidak dapat mengukurnya mungkin adalah 0. Perlu dicatat bahwa membuat senjata jalur legendaris akan sama sulitnya dengan menjadi seorang yang transenden. Apalagi jika itu hanyalah senjata tingkat praktisi. Fakta bahwa 33 senjata paling kuat di alam semesta, hanyalah jalur legenda semu seharusnya menjelaskan semuanya. Dengan setiap peningkatan level senjata, dari orang biasa, ke praktisi, ke master, dan seterusnya, tingkat keterampilan yang diperlukan untuk membuat senjata yang mengikuti jalur legendaris terus melampaui ke tingkat yang semakin mustahil. Tidak mengherankan jika seorang pembuat senjata yang telah menempa senjata tingkat transenden sebelumnya dan memiliki senjata tingkat umum dari jalur legendaris menjadi milik mereka yang paling. Dion, tentu saja, mengetahui semua ini. Inilah mengapa dia tidak terkejut ketika lengannya hancur meskipun sifat armornya mendominasi. Karena betapa menakjubkannya senjata Raja Naga, senjata itu dapat meniadakan sebagian besar tingkat budidaya surgawi. Tapi, Dion masih harus menahan kekuatan suci puncak dengan tubuhnya sendiri. Itu akan lebih menghancurkannya jika Patriark Ragnar menyerangnya secara pribadi karena budidayanya jauh lebih unggul dari bonekanya. Berapa banyak segel yang ada padamu, pikir Dion? Dia bisa merasakan bahwa meskipun Raja Naga telah menghancurkan segelnya untuk menjadi senjata tingkat tertinggi dalam sekejap, dia masih memiliki lebih banyak segel lagi. Jika aku membuka segel itu sekarang, kamu akan langsung pingsan. Namun, aku akan sedikit puas karena kadal kecil sombong di udara itu berhasil membuatku marah. Suara kuno itu menggelegar di benak Dion saat dia perlahan berdiri. Tiba-tiba, tekanan tak berbentuk yang menyebabkan mata Dion berkontraksi menutupi medan pertempuran.
Mata Elder Daiyu melebar saat dia gemetar. Darahnya menjadi kacau. Mustahil. Bahkan Patriark Ragnar tidak dapat mempercayai apa yang dia rasakan saat ini. Itu jauh lebih lemah daripada jika makhluk surgawi sejati melepaskannya. Tapi, ini adalah domain yang belum sempurna. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 610 Panas Putih. Tidak, ini. Penatua Daiyu terus gemetar. Darahnya mendidih hingga dia tidak tahan lagi berada dalam wujud binatangnya. Dia harus mengertakkan gigi untuk bertahan karena tanpa bentuk ini. Dia terlalu rentan terhadap kerusakan. Alasan mengapa Matriark Nifeus tewas dalam satu serangan. Namun dia tidak melakukannya, justru karena dia memiliki tubuh yang kuat berkat darah drakoniknya. Orang mungkin mulai bertanya-tanya bagaimana Raja Naga menyapu kosmos setelah menghidupkan kembali dirinya berulang kali. Lagi pula, seringkali, mereka yang mengambil mayat akan menjadi lemah dibandingkan dengan sebagian besar ahli pada saat itu. Bahkan jika kamu mengatakan Raja Naga hanya memiliki pemahaman yang unggul, itu tidak cukup untuk menjelaskannya. Mengapa? Karena pemahaman adalah satu hal, namun mampu memanfaatkannya adalah hal yang sangat berbeda. Misalnya, bahkan jika Anda menguasai suatu niat, jika Anda bereinkarnasi ke dalam tubuh ahli tahap dasar, Anda akan meminta kematian jika menggunakannya. Hanya tubuh seorang pengumpul esensi, atau seseorang dengan tubuh yang cukup kuat, yang dapat menahan penggunaan suatu niat. Logika yang sama ini berlaku untuk banyak hal yang dapat diakses oleh mereka yang memiliki budidaya lebih tinggi. Kebenaran dari masalah ini ditemukan pada kemampuan yang baru saja dikeluarkan Raja Naga. Kemampuan yang sama yang digunakan oleh Penatua Daiyu untuk menguasai ruang di sekitarnya dan melarang penggunaan kehendak dan susunan lawan. Sebuah domain eksklusif untuk ras naga perkasa. Jiwa naga bukanlah jiwa yang sebenarnya. Sebaliknya, itu adalah domain yang mendominasi yang disebabkan oleh menonjolkan garis keturunan mereka yang tak tertandingi, memaksakan penindasan pada semua hal dalam jangkauan mereka. Satu-satunya alasan mengapa ia disebut jiwa naga adalah karena ia mewujudkan esensi dari apa artinya menjadi seekor naga. Kesombongan tanpa batas, sebuah filosofi yang meresap ke dalam tulang mereka dan berkembang biak di seluruh warisan mereka. Ketika Raja Naga mengambil alih suatu tubuh, dia tidak memiliki masalah dalam melepaskan kekuatan ini secara keseluruhan karena dia tidak lagi terikat oleh hukum yang menjadikannya senjata. Namun, karena dia adalah senjata sekarang dan dia dengan sengaja tidak menempa dirinya menuju jalur legendaris, dia hanya bisa mengeluarkan kekuatan berdasarkan apa yang bisa ditangani Dion. Jelas bahwa bentuk panggung tertingginya terlalu berat bagi Dion mengingat bagaimana dia pingsan setelah memblokir serangan itu. Oleh karena itu, Raja Naga kembali ke tingkat spiritual, menempatkan wilayah kekuasaannya ke tingkat yang belum sempurna. Namun, ini sangat bermanfaat bagi Dion. Hukum dalam jarak ratusan meter darinya tiba-tiba menjadi puluhan kali lipat sulit digunakan oleh musuh-musuhnya. Dan bonus tambahannya adalah penindasan langsung terhadap Penatua Daiyu karena potensi garis keturunannya lebih rendah. Dion tertawa getir, kamu bisa melakukan ini lebih awal loh. Apakah kamu suka melihat tuanmu berjuang? Raja Naga tidak menanggapi. Tidak mungkin baginya untuk tidak mematuhi perintah Dion dalam bentuk senjatanya. Tetapi mengambil inisiatif untuk membantu adalah sesuatu yang tidak harus dia lakukan karena hal itu memerlukan perasaan jiwanya untuk ikut berperan. Dia sendiri masih bingung kenapa Dion bisa mengayunkannya tanpa perlawanan. Namun, kata-kata tidak bisa mengungkapkan betapa kesalnya tubuh utamanya di pesawat Transcendent. Jika Raja Naga yang sebenarnya bertemu Dion, dia akan langsung membakarnya. Jika Dion mengetahui hal ini, dia hanya akan bisa menggelengkan kepalanya tanpa daya. Sekarang dia memiliki 3 hal Transcendent yang perlu dia hindari. Dia harus memastikan Kukan dan Ametis tidak pernah mengetahui bahwa dia memiliki yin primordial mereka, dan dia harus memastikan Raja Naga tidak pernah menemukannya. Fantastis. Busur petir mengarah ke Dion. Rupanya Patriark Ragnar ingin menguji aura Dion ini. Dalam sekejap, pelindung lengan Dion berubah menjadi sabit, memberinya kejutan yang menyenangkan. Dia bisa mempertahankan armornya dan menggunakan senjata di saat yang bersamaan. Ki kematian menghiasi pedangnya yang melengkung saat dia melompat mundur, mencoba menangkis petir ke samping. Tapi, saat itulah sesuatu yang menakjubkan terjadi. Petir itu hancur saat bersentuhan. Sebelum ini, niat mati Dion, meskipun berada di tingkat kedua, tidak dapat melawan keinginan petir Patriark Ragnar meskipun merupakan keinginan yang lebih tinggi. Ini karena petir Patriark Ragnar berada pada level niat ke-7. Tapi domain dasar ini, itu membuatnya jatuh ke level 4. Hukum tertinggi tidak diragukan lagi dapat menutupi perbedaan 2 tingkat jika dibandingkan dengan niat unsur normal. Mata Dion membelalak kaget, penurunan 3 tahap, kilatan harapan menyala di mata Dion. Aku bisa mengalahkan Elder Daiyu jika staminaku bisa mengimbangi. Tidak ada keraguan bahwa tekanan pada jiwa Dion semakin meningkat. Bahkan, dia merasa ingin ambruk di tempatnya berdiri. Tapi, setiap kali pikiran seperti itu terlintas di benaknya,
kebencian yang tertanam dalam akan mengambil alih dan api hitam akan membakarnya menjadi abu. Inilah orang-orang yang menghancurkan rumahnya. Inilah orang-orang yang menyebabkan kematian orang tuanya. Inilah orang-orang yang mencoba menjauhkannya dari teman-temannya. Istri-istrinya. Dia tidak tahan. Mata Dion bersinar saat dia mengirim Aurora Steps terbang menuju sosok Patriark Ragnar yang tertegun. Tanpa ragu sedikit pun, dia mendorong bonekanya ke depan. Dia harus memanfaatkan domain dasar ini selagi dia bisa. Jiwa naga Penatua Daiyu hanya bisa bertahan selama waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan satu raungan. Dion mungkin punya waktu lebih sedikit dari itu. Ini adalah hidup atau mati. Jika dia tidak bisa mengalahkan setidaknya satu dari mereka, tidak akan ada harapan. Namun, Dion mengetahui kelemahannya. Meskipun memiliki boneka setingkat ahli surgawi, ia tidak bisa menggunakan kemauan setingkat ahli surgawi. Bagaimanapun, itu adalah boneka. Biasanya, hampir mustahil untuk menggunakan kekuatan serangan penuh boneka tersebut dan menggunakan kemauan yang cukup kuat untuk membuat perbedaan dalam kekuatan serangannya. Tapi, jika Dion tidak berusaha sekuat tenaga sekarang, itu semua tidak akan berarti apa-apa. Tubuh Penatua Daiyu gemetar di bawah wilayah kekuasaan, masih berusaha mengendalikan aliran darahnya. Sepertinya dia tidak menyadari Dion melaju ke arahnya dengan kecepatan yang hanya mungkin dilakukan pada tahap 4 surgawi. Pedang kembar boneka Dion meraung hidup. Salah satunya dilapisi dengan nyala api putih, memancarkan kemurnian tak tertandingi, tidak menginginkan apapun selain membersihkan segala sesuatu yang dilewatinya. Yang lainnya datang dilapisi dengan api hitam korosif, menari dengan ki kematian. Patriark Ragnar ingin meledakkan aurora itu, mengira itu hanya pingsan lagi. Namun, dia salah. Ketika Dion memutuskan untuk melakukan sesuatu, dia akan melakukannya tanpa syarat. Dia benar-benar tidak menahan diri dalam serangan ini. Tekanan jiwa yang membara turun dari langit, menginjak-injak Patriark Ragnar dan menyebabkan dia menjerit kesakitan saat dia merasakan jiwanya terpisah. Pedang kembar boneka itu saling bertabrakan, menyebabkan terang dan gelap berputar satu sama lain dengan kuat. Tornado api yang mendominasi menyerbu ke arah Penatua Daiyu tanpa henti. Darah merembes dari bibir Dion karena semua warna wajahnya langsung terkuras. Melahap, dia meraung. Sebuah ledakan dengan proporsi yang luar biasa membombardir tubuh besar Penatua Daiyu. Sebuah ledakan yang begitu besar sehingga menyelimuti segalanya dalam warna putih buram. Cerita bersambung.